dunia dipikirkan sampai akhirat itu jadikan jembatan, padahal akhirat itu tujuan kan. Kita membedakan mana tujuan mana wasilah. Berdoa ya Allah mudah-mudahan dengan ini, mudahan toko ulun payu selajam. Kita terbalik, padahal sebenarnya tujuan kita membuka toko supaya kita mudah beribadat. Bukan kita berdoa tujuan supaya anu tambah nyaman. Bukan, ini wasilah kita dunia ini untuk mencapai tujuan. Ini ibadat tuh ya, berdoa tuh waktu tuh pian berada dalam ibadat. Itu ainul ibadat, tuh mukhul ibadat, doa itu. Jangan doanya setumat supaya nyaman hidup. Ketika pian berdoa tuh rasakan ini tujuan hidup pian sebujurnya itu waktu berdoa tadi. Mohon izin biplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis guru kita Al Habib Husain bin Anis Al Jufri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan semua habaib para syarifah dimanapun berada mudah-mudahan senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkat kehadiran mereka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga yang kita hormati, yang kita muliakan para ulama kita, orang tua kami Guru Haji Ahmad Mardani, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tanah Bumbu Kiai Haji Fadli Muiz. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga banyak sekali para ulama-ulama kita yang hadir pada hari ini, dan juga alhamdulillah dihadiri oleh banyak sekali dari keluarga besar Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Dan alhamdulillah juga hadir bersama kita Tuan Guru Haji Muhammad Rabbani. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, karena selama ini ulun sering mendengar cerita beliau diceritakan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Zufaruddin, karena kebetulan beliau ini juga adalah salah satu yang mengajar ilmu kepada anak daripada Guru Udin, yaitu Muhammad yang sekarang berada di Hadramut. Mudah-mudahan Sidin diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan manaqib yang beliau ceritakan tadi hati kita menjadi hidup. Kan dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah tahya biha qulubul muridin, bahwa manaqib itu, cerita wali itu adalah salah satu tentara Allah, yang dengan cerita yang telah diceritakan itu kita berharap mudah-mudahan hati kita menjadi hidup. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Bupati Tanah Bumbu, Bapak Haji Sudianur, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Dandim yang baru balah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Sidin Berataan diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi mungkin malam ini ulun kada berpanjang lebar, lakas ampihan lakas kita makanan. Nah, mulai tadi ulun mengincar-incar roti gembong nang di mukanya. Nah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama tadi mendengarkan manaqib dari salah seorang wali min auliyaillah, Sayyidina Al-Arif Billah. Ulun pun sering katakan, memang secara pribadi ulun belum sempat duduk di hadapan Al-Arif Billah Kiai Haji Mahfud Amin, tetapi alhamdulillah Allah berikan ulun kesempatan belajar dengan orang-orang yang pernah belajar dengan beliau. Jadi alhamdulillah dari cerita yang disampaikan oleh Guru Rabbani tadi kita semakin meyakini dan kita menyaksikan sendiri bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min akramu indallah min ba'di malaikatih.
Ujar Nabi, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman itu, yang mereka itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding sebagian malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang dengan tulus dan ikhlas menjadi penerus perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai guru-guru kita katakan, seandainya malam ini sampai subuh guru Rabbani menceritakan tentang daripada wali Allah Ta'ala ini, seorang Arif Billah ini, seorang yang oleh abah guru pun sangat membanggakan Zidin Al-Maghfurlah, yaitu Kiai Haji Mahfud Amin. Mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Seandainya sampai subuh, sampai kapanpun diceritakan manaqib beliau, kita kada heran. Karena ujar guru-guru kita, sungai itu tarik sepanjang-panjangnya, ujung-ujungnya tak ke laut juga. Tidak akan ada batasan dari keutamaan Sidin, karena sesungguhnya di dalam diri Sidin tidak membawa yang lain terkecuali keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama berkumpul. Ini Pak Dandim bahasa Banjar paham Dandim lah? Belum paham. Mulai Jawa Pak Dandim lah? Mulai Jambi. Oh, iya. Pokoknya kada tahu ay. Handak bahasa Jawa ulun kada bisa pada ndime. Bahari dulu Pak Bupati waktu ulun pertama kali ke Bangil. Umpat almarhum Tuan Guru Sahrudin Bahari pertama kali ke Bangil, itu ulun ingat sembahyang di Pasuruan, itu orang khutbah bahasa Jawa. Dari awal khutbah pian, dari awal sampai akhir bahasa Jawa. Yang Arab itu cuma alhamdulillah, ayat Al-Quran, solawat, lawan wasiat bertakwa, itu jenang Arab. Selainnya Jawa, sedikit-dikit ulun kada paham. Makanya bila malam ini ada orang Jawa, saatnya kita balas dendam. Tidak ada tahu. Bahari kita tanjal mana? Jadi akhirnya ketika kita berbicara tentang wali Allah ini tadi sampaikan juga, karena memang apa yang Guru Rabbani sampaikan, Lun katakan sebenarnya inti dari acara ini yang apa sih disampaikan itu sebetulnya intinya. Nang sisa nih lakatannya mana lagi. Jadi beliau tadi ceritakan bagaimana lihat keluarga besar beliau ini dididik untuk sangat mencintai dan menghormati serta menghargai guru-guru mereka. Karena itu sebenarnya ujar Habib Umar bin Abdurrahman Attas, yang menjadi kunci keberhasilan seorang murid adalah bagaimana pandangan mereka terhadap guru mereka. Sampai suatu hari ada seorang tukang urut, yang maaf lah ulun mengatakan kalimat ini, Syekh Ali Baros itu, guru-guru kami ceritakan, ujar Sidin gawian Syekh Ali Baros itu apabila bersama dengan Habib Umar bin Abdurrahman Attas itu selalu menguruti Sidin. Bila ada waktu diuruti Habib Umar ini. Tetapi kalau dipikir-pikir, adakah tukang urut nang mampu mengarang syarah hikam? Ini baru-baru ini alhamdulillah dikeluarkan syarah hikam yang ditulis oleh Syekh Ali Baros. Seorang yang menghabiskan waktu untuk mengurut, mengabdi kepada Habib Umar, ternyata di kemudian hari Allah berikan kemampuan mengarang syarah dari kitab hikam. Nah beliau inilah yang Habib Umar katakan, ya Ali, lau kana al-qaum, lau kana al-makhluk yanzuru ilayya binazratik la awsaltuhum ila Allahi lahdzah. Wahai Ali, seandainya semua makhluk memandang aku sebagaimana kamu memandang aku, niscaya aku akan sampaikan mereka kepada Allah sekejap mata. Berarti yang membedakan cepat atau tidaknya ketika kita duduk di hadapan oleh seorang guru, bagaimana kita memandang guru kita tadi. Lalu pandangan seperti apakah yang dimiliki oleh Syekh Ali Baras sehingga pandangan itu mengantarkan beliau kepada derajat yang tinggi? Maka ulama mengatakan bi'ainil kamal, yaitu memandang guru dengan pandangan yang sempurna. Itulah kenapa Syekh Ali Baras sendiri ketika beliau mengatakan di dalam syarah hikam itu, ujar wa khalluhum yata'abbaduna ilallah bis salati was siyami was sadaqah. Ujar Sidin, biar aja mereka ketika mereka mencoba mendekati Allah dengan banyak sholat sunnah, dengan banyak puasa sunnah, dengan banyak sedekah, khalluhum wa nahnu nata'abbad ilallah bil musyahadah, tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyempurnakan pandangan lawan peguruan. Magun memandang juga jar guru Bahari, sempurnakan nangai sini sekalian. Karena sekali lagi ulun sampaikan,
Dahulu di Samarinda itu ada seorang alim almarhum Kiai Haji Tajuddin Nur. Sidin itu orang Langadai sini, Kota Baru, orang Kota Baru. Nah, cuma berdiam di Samarinda. Beliau sering mengulang-ulang, para ulama-ulama kita menjelaskan, kalau pian melihat semua kelebihan dan karomah-karomah para wali yang diceritakan hari ini sampai kapanpun, Habib siapapun itu, guru siapapun itu, kiai siapapun itu, ujar Sidin, semua itu adalah cerminan dari kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pian melihat bulan itu terangnya malam ini, maka pian mesti mengerti bahwa hakikatnya bulan itu kada bercahaya tetapi memantulkan cahaya matahari. Siapa matahari itu? Sayyidina Muhammad. Saking bersihnya diri ulama-ulama kita itu sehingga mereka mampu memancarkan cahaya Nabi SAW. Jadi kita kada heran, bahkan dikatakan jangankan karamah wali, mukjizat para anbiya sebelum Nabi Muhammad, maka mereka ini termasuk yang wa kulluhum min Rasulillah multamisun. Termasuk mereka ini ketika memiliki mukjizat, maka mukjizat semua nabi itu adalah satu bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini berkumpul dengan anak cucu Nabi. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dengan para ulama pewaris Nabi. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ulun jujur aja senang melihat kayak Pak Dandim, Pak Bupati hadir di sini. Bila sudah pejabat-pejabat mau hadir di majelis, kita ketujuh benar. Meskipun tadi Sidin kada tapi paham bahasa Banjar, pokoknya kita ajab tuh pang malam ini. Luar biasa. Doakan Pak Dandim nih, kayak Pak Dandim nih, Sidin hanyar di sini. Mudahan Sidin panjang umur, mudahan sehat afiat. Doakan Sidin mudahan bebini dua. Insya Allah. Handak juga sekalinya. Cuma sementara berapa Pak? Masih satu, pengencet aja sekalinya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melihat bersama-sama, lihat ujar Sidin tadi, beliau menghidupi pesantren Sidin sampai menjual kebun yang Sidin punya. Hasil kebun yang beliau punya beliau jual. Tapi lihat kayak apa keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Lihat di penjuru mana aja kita boleh katakan, untuk apalagi pian ratusan tahun akan datang. Kita bisa lihat hampir ulama-ulama kita yang ada saat ini, mereka mesti kalau bukan dari Pamangkih atau belajar dengan orang yang pernah belajar di Pamangkih. Kita bisa kata apalagi ratusan tahun akan datang. Lihat keberkahan ilmu itu. Kayak apa beliau merintis dari Sidin tadi, dengan harus menjual sesuatu yang menjadi milik Sidin. Ini benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang ambisinya, yang di dalam kepalanya cuma memikirkan urusan akhirat aja. Ada orang-orang begini pian. Ditakuni, Guru Hadrawi pian di mana? Ujar Guru Hadrawi, aku di pasar, di toko. Bujur awak Sidin di toko, tetapi otak Sidin memikirkan akhirat. Oh beli lihat, ujar Guru Hadrawi, aku nih rencana bila ada rezeki, bila toko kuni payu, aku memikirkan jar wadah Habib itu tarupnya kurang masih. Ya lah. Tapi mun kawa tuh jangan dipikirkan aja. Mun berpikir berarti nih bisa berpikir. Ini wadah Habib nih kurang tarup. Sebagian bubuhannya masih ada nang bepanas. Dipikirkan itu. Padahal awak Sidin di pasar, tetapi otak memikirkan akhirat. Bagi orang-orang yang begini berpikir, nih wadah Habib nih jar apa nang kurang, misalnya ibu-ibu duduk, oh kada ada TV-nya, kada ada proyektor, dipikirkan itu orang-orang yang mereka ini tubuhnya berada di dunia tetapi otaknya memikirkan akhirat. Ujar Nabi, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan meletakkan kekayaan di alam hati mereka. Kekayaan itu Pak ai kada baandak di bank, lamun baandak di bank duit titipakan di asuransi, arusa asuransinya pailit habis duit pian. Ini ada hanyar-hanyarnya apa, Jiwasraya kah Pak? Jiwasraya itu manakala pailit, itu berapa orang yang mencoba untuk mengklaim duit asuransi miliaran rupiah sampai ini kada cair. Karena duit bandak di bank, begitu banknya pailit apa kabar?
duit baandak diberangkas, kekayaan berangkas jadi ambil orang habis. Tetapi manakala kekayaan itu Allah letakkan di dalam hati pian, maka kadada orang yang bisa mengambil kekayaan pian itu. Di hati andakannya ya Pak. Makanya pian melihat ulun mohon maaf lah. Misalnya pian makan nih ada apa nih? Roti gembung. Bingka ada juga bingka. Tapai ada juga. Tapai ini pian makan mencari apa gerang? Pian makan mencari apa? Mencari kanyang lah. Bila sudah kanyang ampih makan bapak makan lagi pun sudah kanyang. Kalau pian diberi makan orang kira-kira nasi samin seceper kanyang lah pian. Kadosa nasi samin gen seceper. Tapai sebaskom. Itu kadanya kanyang lagi meninggal orangnya. Apa aja yang di muka ini nah pilih aja yang mana pian, amparan tataknya kah? Atau roti gembongnya kah? Bingkanya kah? Tapai pian makan sebanyak-banyaknya parut pian kanyang kan? Bila sudah parut pian kanyang, apa aja diandak orang di hadapan pian kada bakal tagatuk lagi. Diandak orang udang di hadapan sini, lobster diandak orang, payau diandak orang. Apalagi lagi? Hah? Mandai. Tolah mandai. Mandai anu mandai toh lah Pak Badan Dim. Nah, ini. Jadi bahari, ini makanan mandai ya kalau bukan betul licin kalau. Jadi bahari ada orang Jawa datang ke Samarinda, ada daerah namanya Sungai Pinang. Sungai Pinang ini banyak orang keluar. Makanya kita berharap juga kita ini kan ibu kotanya pindah ke Kalimantan nih. Ya Allah. Kadangnya sudah pindah cuma belum anunya aja lagi. Makanya jadi selama ini kan presiden orang Jawa terus. Wajar aja karena ibu kota itu kan selama ini di Pulau Jawa. Wah ini ibu kota Pulau Kalimantan. Ampun maaf aja kita. Makanya kita berdoa mudah-mudahan tahun akan datang nang jadi presiden orang keluar. Wah, bila orang keluar jadi presiden mesti rame itu Bang Bian kada betah. Nang rame itu karena bila komandan upacara lapor. Ujar komandan upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Presidennya jadi komandan, orang keluar. Ujar komandan upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Jadi ujar sidin laksanakan. Rame itu Bang, bila keluar jadi presiden percaya aja. Jadi bahari ada orang Jawa, orang ini bipai ahli kesehatan, orang pakar kesehatan kisahnya. Rupanya waktu datang ke Sungai Pinang, ada kampung Sungai Pinang ada di Samarinda tuh jarang ini Lambung Mangkurat. Begitu orang datang ke situ, datang nang orang Jawa tadi oleh tuan rumah disurungi mandai. Mandai itu mungkin bahari zaman Pangeran Diponegoro belum ada. Di Jawa mungkin kada tapi anu mandai. Begitu sampai ke Sungai Pinang disurungi mandai, makan rupanya nyaman, merasa nyaman, penasaran apa ini Pak Ajar. Ujar orang Sungai Pinang tadi ini Pak namanya mandai. Apa itu mandai? Ini terbuat dari kulit tiwadak, kulit cempedak pada nih. Kulit cempedak tuh nah diolah mandai. Penasaran sidin orang kesehatan, diambil sidin sampelnya, contohnya tuh diuji sidin di laboratorium, kesimpulannya kada ada giginya sama sekali. Kada ada giginya sekalinya. Waduh. Tapi nyaman. Nih kita nih ganal-ganal nih ganal-ganal mandai aja nih. Nah jadi lihat, orang makan mandai kah? Makan iwak wadi kah? Iwak besamu kah? Bilanya makannya kanyang, bilanya sudah kanyang, apa aja diandak di hadapannya kan bakal berselera lagi. Kenapa? Karena Allah sudah meletakkan kekanyangan tuh di dirinya. Sedangkan nang ini wasilah-wasilah untuk mencapai kanyang tadi. Kaya itu juga Pak, ketika Allah meletakkan kekayaan di hati seseorang, kaya apa aja orang berabut dunia sidin kada tegiur. Kayak apa aja orang bersikut-sikutan masalah dunia sedang kada tegiur. Kenapa? Karena Allah meletakkan kekayaan di hati mereka, dan kekayaan mereka itu bukan dunia.
Laisal ghina bi kasratil arad, jadi Nabi bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta. Nah ini mereka nih, hakikat orang-orang nang sugih nih mereka. Kenapa? Wa huwal ghaniyyu billah. Mereka ini adalah orang-orang nang sugih dengan Allah. Mereka cukup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadi ulun ulang sekali lagi, pian bila melihat orang-orang kaya sidin kada takutan susah, pian jangan heran. Penglihat pian aja, perasaan pian sidin susah, hakikatnya sidin kada susah. Sayyidina Al-Habib Umar dulu, ketika pertama kali beliau merintis Jadal Mustafa itu zaman angkatan Al-Muh Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, zaman Habib Jindan, zaman generasi awal, tahun sekitar 94, 95, 96 itu sampai Sayyid Salim itu, anak beliau Sayyid Salim itu kadang-kadang datang ke wadah bubuhan nang santri-santri ini mencari sisa-sisa potongan ujung-ujung roti. Inya roti-roti di Arab ini pian apabila karing ujungnya tuh karas kawa dihantam makan ke anjing. Saking karasnya berarti kita santri ini berbahasanya gengsi juga, bila ujungnya itu mesti ditatak, mesti dibuang karena karas, apa ini makan. Akhirnya datang Sayyid Salim ini karena tahu nang ujung ini pasti tersisa bila orang Indonesia makan. Akhirnya sidin pilihin nang di ujung-ujung. Sekalinya pian sidin, mama dan ading-ading sidin belum ada nang makanan lagi. Daripada Habib mengutamakan orang-orang nang menuntut ilmu ini nah. Makanya kan ketika Habib Mundir, Allah yarhamu rahmatal abrar, ketika Habib Mundir beliau sedang sakit di pembaringan, beliau menceritakan tentang Sayyidina Al-Habib Umar. Ketika beliau berbaring, beliau ceritakan, kami jadi sidin pernah di satu hari di musim dingin, tiba-tiba ketika itu datang utusan Habib menjulungi selimut. Sampai Habib datang ujar sidin cukup ke selimut, nangaran santri jujur aja bepandir balum bipai. Karena jar Habib Mundir kami bepandir balum, kami hendak tuh seikung orang seikung selimut. Agar datangan ya setelah itu ada selimut halus, ada selimut yang agak sedikit berbau hancing. Isuknya datang salah satu pengurus. Datang dalam tanda kutip berbemamai lawan buhannya. Ujar sidin, kenapa jar sidin buhan ikam kada beingat minta selimut? Habib jasidin di rumah sekeluargaan sebuting selimut aja guring. Gara-gara meminjami buhan ikamnya. Coba lihat mereka. Tapi itu jangan pian pikir itu pian kalau kita melihat kasihan, tapi itulah mereka. Orang yang di dalam kepalanya bujur-bujur memikir, jadi hari ini kalau sampai ratusan ribuan tahun akan datang atau sampai hari kiamat ini pesantren majelis Ibnul Amin ini masih berdiri, kita kada heran karena pendirinya orang nang bujur-bujur ikhlas. Orang yang mendirikan pesantren itu semata-mata mencari keridhaan Allah dan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'indallahi baq. Beliau membangun ini karena mengharap keridhaan Allah, menjunjung perintah Nabi. Lalu Allah tetapkan, kita kada heran. Dan apabila sampai kiamat terus alumninya bermanfaat bagi orang, kita pun kada heran. Ulun kalau sudah begini, kita kada bisa bayangkan betapa besar rahmat yang Allah berikan lawan sidin. Ini orang nang bujur-bujur, ini orang kita bisa katakan dengan ini orang terbaik dalam pandangan Allah. Salah satu orang terbaik. Kenapa? Karena Nabi katakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lihat manfaat yang sidin beri selama 80 tahun lebih sidin hidup, berapa banyak manfaat yang sidin berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada kawa kita membalas kebaikan, karena Allah juga, Allah yang maha kasih sayang itu yang akan membalas kebaikan sidin. Itu satu. Yang kedua, bila orang pakai memikirkan, ini jam berapa sidin? Tengah 11. Ini lawas juga lagi juhur. Ini juhur jam 12 lah. Yang kedua ujar Nabi wajah ma'alahu syamlahu. Yang kedua, Allah akan memudahkan semua urusan mereka. Urusan mereka mudah aja. Guru Rabbani biar hendak kemana? Ujar sidin, aku hendak umroh. Cuma kebelujuran hendak tulak ke mau urus paspor di imigrasi. Kada usah gure pian tunggu jadi biar kami tulak mau urusakan ampun pian. Coba lihat, kalau urusan sidin seperti itu mudahnya, pian jangan heran. Karena orang-orang yang memang mengisi waktu dan otaknya dengan akhirat, Allah akan mudahkan semua urusan mereka. Coba lihat Bahari Abah Mahfud tuh jasidin berjuang sampai harus berjual macam-macam, tapi sekarang lihat kayak apa besarnya. Dan jangan pesantren Ibnul Aminnya lagi, pian lihat berapa banyak pesantren ini melahirkan pesantren-pesantren yang lain.
Salah satunya jalur peguruan ulun tuh Guru Ahmad Murni, guru di di baru di Liang Anggang. Saya membangun pesantren namanya Karamatul Aulia. Salah satu murid daripada abah pengasuh. Nah, perhatikan berapa banyak sudah pesantren-pesantren yang lahir. Mudah urusan berikutnya. Kenapa? Karena beliau memang menghabiskan waktu untuk semata-mata memikirkan urusan akhirat saja. Itu dua. Itu bukti lah. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepada mereka berserah diri. Tergantung mereka aja lagi kayak apa menyikapi, tapi dunia itu akan datang kepada mereka berserah diri. Di Malaysia ada Habib Ali bin Ja'far, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Habib Ali bin Ja'far, Al-Habib Ja'far Al-Idrus, Habib Ja'far Al-Idrus itu dikisahkan oleh Habib Abu Bakar Masyhur Adni. Ujar sidin Habib Ja'far Al-Idrus ini adalah orang yang apabila datang hal sidin dan sidin berzikir, maka panas zikir itu biar pian tutup pakai selimut, di belakang selimut itu terasa panas. Itu Habib Ja'far Al-Idrus berkubur sekubah dengan Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, dengan pertama kali yang pertama bergelar Al-Idrus Al-Habib Abdullah Al-Idrus di Tarib. Sekubah di situ abahnya Habib Ali Batu Pahat berkubur di sana. Habib Ali Batu Pahat itu sampai meninggal sidin kadebisi rumah. Habib Ali itu sampai meninggal rumah sidin itu menyewa ulun, mohon maaf lah. Apabila kita ucapkan itu dinding rumah sidin pian pukul aja mungkin dinding itu jebol. Rumah kayu. Tetapi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika datang ke situ menangis behemat di rumah itu. Rumah itu disewa, jika dipukul dinding jebol, tetapi pian tahu para pejabat-pejabat di Malaysia itu bila datang ke wadah Habib Ali bin Ja'far itu kada sedikit membawa duit. Ada karena mereka yakin doa Habib ini kabul. Dasar kabul. Doa mereka ini asra'u minal barqi, lebih cepat daripada kilat. Bila minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Karena orang dekat lawan Nabi, bayangkan kayak apa? Apalagi cucu Nabi. Jangan ragu meminta doa kepada keluarga Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku, ujar Allah, bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakan aku ini jar Allah dekat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan siapapun yang mau meminta kepada aku. Lalu dari ayat ini kita memahami berarti ayat ini menunjukkan Allah itu dekat. Dia lebih dekat kepada kita dibanding urat yang ada dalam awak kita seorang. Dekat Allah itu dengan kita. Berarti ayat ini menunjukkan Allah itu dekat. Tetapi ada seorang mursyid tariqat Sadzili, salah seorang habib dari bangsa Al-Hasani, beliau mengatakan wahadhil ayah tadullu ala uluwi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sebenarnya bukan membicarakan dekatnya Tuhan, tetapi ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena ujar sirin kalau kita pahami mafhum mukhalafah dari ayat ini. Ayat ini kan kita kesanya apabila kita bertanya lawan Nabi di mana Allah, maka Allah itu dekat. Biar kadu satanya Allah itu atas, kanan, kiri, bawah. Laisa kamitslihi syai'. Jangan mikirkan nang itu kita. Di dalam An-Nafahatul Aqdasiyah syarah Shalawat Ibn Mashish dikatakan bahwa memikirkan zat Tuhan itu bermaksiat lawan Nabi hukumnya. Jangan pian kira cuma menyampaikan itu bermaksiat kita lawan Nabi. Dia sudah memikirkan zat Tuhan tadi. Lalu ketika itu apabila orang datang kepada Nabi bertakun tentang Allah, katakan Allah dekat. Pertanyaannya, apabila orang mendatangi Nabi bertakun, kira-kira orang tuh bertakun parak ke jauh? Mesti parak. Bila orang tuh hendak bertakun, datangi orangnya nih, datang wadah guru Rabbani, pian datangi sidin paraki baru bertakun. Otomatis bila orang bertanya, orang tuh dekat. Berarti bertanya dengan Nabi berarti pian parak lawan Nabi. Bila pian parak lawan Nabi, otomatis pian parak lawan Tuhan. Kayak itu maksud. Kenapa pian parak lawan Tuhan? Karena saat itu pian parak lawan Nabi masalahnya. Tetapi mafhum mukhalafah dari ayat ini, idza lam yas'alka ibadi anni fa inni minhu ba'id. Apabila hambaku tidak mau bertanya kepadamu wahai Muhammad, apabila hambaku tidak datang kepada kamu, maka katakan kepada dia aku jauh dari Tuhan. Kayak apa kita hendak parak lawan Tuhan namun kita menjauhi Nabi? Wa kullu turuq masdudah. Semua pintu itu sudah ditutup, kada ada jalan lagi yang terbuka kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kullu man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasluk bi tariqatil Muhammadiyah fa huwa kadzdzabun 'alal kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta lawan Tuhan tetapi kadang mau berjalan di jalan Nabi, orang itu pendusta. Habis saya. Bepada cinta lawan Tuhan tapi berjalan kada di jalan Nabi, pendusta orang itu. Nah ini Habib Ali Al-Idrus berdoa kayak apalagi paraknya ini cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pian hati-hati dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muntung jangan umpat campur dengan apa yang terjadi di kalangan keluarga Nabi. Kita diisi keluarga, kita kada hendak sesuatu yang terjadi di keluarga kita itu dikuya-kuya orang, kita kada mau. Kalau nang kaya itu keluarga Nabi, jaga kehormatan keluarga Nabi. Dan Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita kayak apa sikap kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ma'alin Nabi. Bujur-bujur pian perhatikan keluarga Nabi. Kayak apa kita bersalawat kepada Nabi, dalam salawat kita disuruh bersalawat kepada keluarga Nabi. Makanya jangan ragu pian ketika menyebut nama Sayyidah Khadijah, Ummuna Khadijah al-Kubra alaiha salam, jangan ragu mengatakan. Kita kan ada orang mengatakan wa alaihi salam Syiah. Mana ada Syiah? Hanya dengan mengatakan alaihi salam kepada Sayyidina Hasan, hanya mengatakan alaihi salam kepada Sayyidah Khadijah. Sedangkan kita mengakui dalam sembahyang kita kalau Allahumma sholli, bahkan di setiap saat kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala ali Sayyidina Muhammad maksudnya. Berarti wajar kalau kita memberi salam dan salawat kepada keluarga Nabi juga. Dekati mereka ini. Kayak apa kisahnya kita bersolawat tapi lawan keluarga Nabi kita menjauhi mereka? Di dalam tafsir Bahrul Madid ditulis oleh Imam Ibnu Ajib Al-Hasani, beliau ini pedatuan dari pihak mama daripada Al-Imam Al-Muhaddits Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau baru bading ada kakaknya namanya Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, peguruan dari Sayyid Maliki Al-Hasani, orang Maroko. Beliau punya datu dari pihak mama namanya Al-Imam Ibnu Ajibah. Beliau mengarang tafsir namanya tafsir batin dari guru Baitar Isyari, tafsir Bahrul Madid. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Suatu hari Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa. Ujar Allah, ya Musa, hal turidu an akuna ilaika? Hal turidu an akuna aqraba ilaika min nafasika ila badanik wa min wasawisi qalbika ila qalbik. Ujar Allah, wahai Musa, apakah kamu mau kalau aku dekat kepada kamu dibanding badan dan ruhmu? Ruh lawan awak kita kayak apa? Aku lebih dekat jar Allah dibanding itu. Dan aku jar Allah lebih dekat dibanding napas dengan dirimu. Dibanding min wasawisi qalbika ila qalbik, dibanding geretek hati lawan hati pian. Hati lawan geretek hati itu kayak apa paraknya? Karena geretek hati bersumber dari situ. Aku jar Allah lebih dekat kepada kamu dibanding itu. Hendak jar Allah aku lebih dekat kepada kamu dibanding itu? Ujar Nabi Musa, bala ya Rab, inggih ulun hendak pian lebih dekat kepada ulun dibanding ruh dengan jasad. Apa jawaban Allah? Fa'akthir minas salati ala Muhammad. Maka ujar Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, perbanyaklah kamu bersolawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya, Al Habib Ali bin Ja'far ketika diberi duit miliaran, jaka duit kita ada kawan ulun bahari di pondok, orang Malaysia namanya Syekh Harun, orang Malaysia, ini asalnya orang Yaman ya di Malaysia. Ini bakesah bilanya diberi kepada Habib Ali itu duit miliaran, di pagi hari datang pejabat, kada sampai janya maghrib duit itu habis sudah dibagi. Berarti kan bujur dikatakan Nabi wa atathud dunya wa hiya raghimah ay saghirah, dunia tuh datang tunduk kepada mereka, tuh datang dunia ke wadah mereka. Tapi kayak apa mereka menyikapi dunia tadi? Karena dunia itu di dalam pandangan mereka bukan tujuan, bukan tujuan bagi mereka. Fahris 'alal ilmi alladhi kallaftuhu jadi Imam Sya'rani wala tattakhidh ghairal ilahi badila. Cari ilmu itu sebanyak-banyaknya sampai kita dekat dengan Allah. Dan jangan menukar ilmu itu dengan apapun. Kada pantas ilmu itu dihurufkan dengan apapun. Duit datang miliaran, datang pagi sebelum maghrib habis sudah dibagi. Habib Ali Al-Idrus, kaya itu dunia rupanya dalam pandangan Sidin. Tapi dunianya berserah, tapi Sidin jangan. Tapi magin kaya itu kalau pang susah melarat, kada isuk datang pulang orang isuk, kaya itu orang membagi, kaya itu pulang harta tuh habis. Sama kalau kaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah beliau apabila diberi orang harta belum sampai ke esok harta itu habis dibagi Sidin di hari itu. Ini yang ketiga. Jadi ulun ulang, yang pertama apa tadi?
Yang pertama, apabila orang memikirkan akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Yang kedua, Allah akan memudahkan segala urusannya. Yang ketiga apa? Atat dunya wa hiya saghirah, dunia akan datang kepada mereka berserah diri. Yang terakhir, kita balik. Man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang sekarang di otaknya dunia aja. Ini di tempat yang baik, tetapi otak dan tujuan itu selalu dunia. Ada orang mikirkan akhiratnya, mikirkan dunia. Terbalik. Di masjid mikirkan dunia. Di mana dunia? Ada orang di pasar memikirkan masjid, ini di masjid memikirkan dunia. Terbalik. Kalau apabila ada orang begitu, lah ada bahari ulun nonton di TV. Naudzubillah min dzalik, bahari tapi masih musim pemilihan DPR. Dahulu, lawas sudah berapa tahun yang lalu. Pokoknya kalau usah disambat tempatnya. Pokoknya di Asia Tenggara gitu nah. Ada orang anggota DPR ini membari sungkul masjid apa? Kubah masjid gurah hadrabillah. Kubah masjid itu kan apa stainless ke gurah hadrabillah, Pak? Stainless ke lah. Itu dibariakannya. Dibariakan pada nih, dibarikannya ke masjid tuh. Tapi ya Bapak paham mana? Artinya dibari stainless, bayi ingat lawan nang bari. Sakalinya waktu pemilihan DPR kalah sih, nang membari tadi kalah. Di kampung itu ngaran membari, kada kau juga pang maksa orang aja gin bari. Ada bahari peguruan ditakuni orang guru, bilanya kita kayak itu nah dibari-bari orang kayak itu kayak apa guru? Ada orang hendak maju dibarinya kita macam-macam ambil nang sirin, karena namunnya sudah jadi belum tentu membari pulang sih. Jadi begitu jadi deh stainless deh. Rupanya kalah, suruhnya cabut, dasar suruhnya cabut. Masuk berita tuh apa SCTP kabar apa ya? Becabut sungkul masjid dicabut ya lagi. Hanang gitu. Dunia dipikirkan sampai akhirat itu jadikan jembatan. Padahal akhirat itu tujuan kan? Kita membedakan mana tujuan mana wasilah. Berdoa ya Allah mudah-mudahan dengan ini, mudahan toko ulun payu selajam. Kita terbalik, padahal sebenarnya tujuan kita membuka toko supaya kita mudah beribadat. Bukan kita berdoa tujuan supaya anu tambah nyaman. Bukan, ini wasilah kita dunia ini untuk mencapai tujuan. Ini ibadat tuh ya, berdoa tuh waktu tuh pian berada dalam ibadat. Itu ainul ibadat tuh mukhul ibadat, doa itu. Jangan doanya setumat supaya nyaman hidup. Ketika pian berdoa tuh rasakan ini tujuan hidup pian sebujurnya itu waktu berdoa. Karena di situ kita menghinakan diri bujur-bujur di hadapan Allah. Bila orang jadi nabi otaknya tuh dunia, jangan perhatikan baik-baik. Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan meletakkan kemiskinan itu di hadapan matanya. Ulun mohon maaf lah. Mohon maaf lah. Ini tisu lah. Tadi Allah meletakkan kekayaan di hati. Siapa kau mencuntanmu di hati? Tapi ini kemiskinan, apabila orang tuh urusannya dunia aja, Allah meletakkan kefakiran, kekurangan, kemiskinan tuh nah di hadapan muhanya. Baina ainaih di anak nang nang kayak pelem pampir hari Sabtu. Nah bu andak di sini, lamun nitisu bu andak ke sini ulun kamar kepagatan kah? Katarjun situ kah? Sampai ke Kota Baru, sampai ke Martapura, kamana jolun berjalan nang ulun lihat pasti tisu. Kenapa? Karena tisu bandak di sini kayak polon kada melihat tisu. Bahadapan lawan Habib, bahadapan Guru Rabbani, bahadapan Pak Bupati, bahadapan Pak Dandim, nang ulun tihatut tisu aja. Kenapa? Karena tisu di bandak di hadapan muha. Nang kaya itu orang nang urusannya urusan dunia aja, dimanapun Allah mandak, berapapun kekayaannya, perasaannya kurang aja terus hidupnya. Bukan ingat kada sugih, tetapi Allah meletakkan kemiskinan itu di hadapan mata. Itu hakikat miskin itu sebetulnya. Di hadapan muhanya itu kemiskinan anak Tuhan. Kada bakal puas hidupnya. Satu. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan hancurkan semua rencananya. Susun rencana sebaik-baiknya, ujung-ujungnya dihambur Tuhan rencananya itu. Bakal sulit. Ini berencana. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau begini, aku mau begitu, tapi akhirnya Allah yang akan melakukan apa yang dia mau. Kita manusia ini kalau berencana aja kadang-kadang Allah juga.
Mun kita hendak berniat macam-macam kepada umat Nabi, jangan salahkan bila kehancuran itu datangnya ke kita seorang. Pian ingatlah bahari kisah Abraha. Abraha datang hendak mancur, Pak. Cuma memang di satu sisi cerita ini menunjukkan kebesaran Nabi, Bang. Karena Allah melindungi Ka'bah, karena saat itu Ka'bah ini ingin dihancur di tahun yang bersamaan dengan kelahiran Nabi. Tapi Allah kada mau tahun kelahiran Nabi itu dihinakan, Allah kada mau. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika Abraha datang dengan congkaknya, kada gampang-gampang pian, begajah. Mana ada tentara satu begajah datang. Mulai Son'a, ulun pernah melihat di Son'a itu, di pasar namanya Suk Ali, bilah. Ada namanya pasar Ali, Bab Ali namanya di Son'a, itu ada Ka'bah di dalamnya, pian. Bila pian masuk masjid, di dalam masjid itu ada Ka'bah, Pak Bupati. Di Ka'bah itu dulu Ka'bah percis kayak Ka'bah ini sama padanya. Ka'bah itu dibangun oleh Abraha. Kisahnya rencananya bila yang di Mekah dihancurkan, orang-orang bahajinya ke Yaman. Ke Yaman tuh akan bahaji. Itu rencananya, ngaran berencana manusia. Tulaklah ke Mekah. Logikanya pian, kadada orang yang bisa menghalangi memang dengan besarnya pasukan, dengan gajah yang ditunggangi. Jaka ibarat satu militer terkuat, kadada yang bisa menghalangi abisnya. Begitu mereka datang, kain Nabi Abdul Muttalib aja sini ke pinggir aja, karena sidin tahu nih ada yang diisi rumah ini, pasti ada yang melindungi. Baik aku berjauh sini, itu lain rumahku. Amun rumahku sini dihancur, aku ampunnya, aku keberatan. Tapi rumah ini ada yang ampunnya, biar ampunnya mengurus. Lalu Abdul Muttalib ke pinggir, naik ke gunung. Datang gua Abraha makin congkak. Artinya Ka'bah sudah kelihatan satu mat lagi hancur. Logika manusia kada mungkin kada hancur, mesti hancur. Sekalinya lihat kayak apa Allah menyelamatkan. Apakah Allah kirim tentara, manusia-manusia besar? Kada. Tiba-tiba datang burung murai langit. Kada disangka-sangka menghadapi gajah, burung datang. Abraha bingung melihat dari langit burung. Betakun Abraha. Buang apa tuh manja? Ya. Paham lah Pak Dandim karena buang apa tuh man jarwano. Jadi ujar buan Abraha, buang puyo tuh jar. Nyanang paham nang kada. Nyanang paham nih bubuhan nang bisi kuota banyak nih. Datang burung, lalu akhirnya apa? Rencana Abraha berantakan. Dunia aja pikiran, karena bilanya sudah di Yaman, nyaman kita, urusan dagang nyaman, orang datang ke sini, devisa yang masuk berapa, urusan dunia. Apa akhirnya rencananya yang sudah mulus itu dihancurkan oleh Allah. Dua. Yang ketiga, Pak Ayu atat dunya walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan ujung-ujungnya rezeki nang bakal sampai itu udah salah sesuai takdir juga. Karena kalau dia apa-apa, pian lah maaf, misalnya pian jadi hakim. Pian jangan mau menerima suap orang, ar-rashi wal murtashi, benar. Pian jadi hakim menerima sogok. Lalu pian tahu duit 100 juta di duit sogokan, haram kalau hukumnya. Pian tolak ini. Pian tolak 100 juta duit sogokan, pian tolak. Tapi pian dalam hati yakin. Makanya dikatakan kan di nasyid tuh, ya qalbi thiq billah fahuwal mu'til mani. Ya qalbi thiq billah, wahai hati berpegang teguhlah hanya kepada Allah. Dialah Allah al-mu'til mani. Kalau pian yakin, aku tolak duitnya haram, Allah melarang aku mengambil yang haram. Ujar Nabi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh karena sebab kita mengambil yang haram, neraka yang menjadi tempat bagi daging itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu kadawani kita ambil yang haram, kita singkirkan itu. Percaya aja pian, kalau Allah meletakkan pian dapat rezeki 100 juta yang haram pian tolak, yang halal bakal datang, percaya aja. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Apa yang Allah tetapkan bagi orang lain sampai kiamat kada bakal sampai ke pian. Tapi apa yang Allah akan berikan untuk pian kada bakal teka rumah orang, nggak bisa. Itu harus yakin. Nah sudah yang tiga ini sebenarnya ulun rasa sangat cukup sekali. Apa yang Nabi ulun kadawani sudah berpendera di sini, jujur aja lah. Habaib kita banyak, ada ketua majelis ulama lagi, ada para guru-guru kita ini. Jadi berdiri sekedar untuk mengabulkan hajat Habib. Mudahan hajat ulun pun dunia akhirat dikabulkan Allah.
Pokoknya hidup kita itu aja. Nang penting jangan mengganggu umat Nabi ya bisa. Jangan pelampangan lawan orang intinya. Ulun di Martapura ujar guru bila nyawa nangai jasidin kadakawa memberi manfaat di kampung orang sini minimal jangan mendauri orang. Jangan mengalihi orang kita. Ulun mohon maaf lah, ulun bukan meremehkan maksiat lah, bukan meremehkan maksiat. Tapi kalau pian mabuk aja, pian mabuk. Ini kan macam-macam nih. Mabuk. Ada nang sabu. Apalagi ada nang apa? Jenet. Amun jenet tuh masih ada nang oplosan bipeh. Pintu oplosan lah, miras oplosan berapa banyak orang mati gara-gara oplosan itu. Oplosan itu TM, topi miring, nang murah itu, diraciknya bercampur macam-macam. Sampai ulun pernah melihat di berita sekalinya campuran miras oplosan itu salah satu nang dicampur di situ autan, kan? Autan lah, autan obat nyamuk. Autan itu dibuat dalam minuman dikinom, coba nyamuk aja tatamu autan bejauh, ini dikinom kan bungul pada nyamuk nanya. Autan dikinom itu aja. Tapi maaf lah, kayak apapun pian minum, bukan, sekali lagi bukan meremehkan maksiat, lalu pian menyesal atas apa yang dulu pian minum, tapi pian bertaubat bujur-bujur kepada Allah, besar harapan Allah ampuni dosa pian. Besar harapan Allah ampuni dosa. Maaf lah, berzina pun orang, tapi mudahan Allah jauhkan kita. Ini duit tuh hati-hati pian. Ini kadang-kadang bila diisi duit, berjual tanah payu, berziarah ke pembatuan situ. Nah, udah ada ziarah ke situ kena. Amun orang tuh. Tapi mending pian amun orang diisi duit, berbuat maksiat, bukan wajar pang, duitnya ada. Tapi nang banget ini rojulnya kan, makanya Nabi katakan rojulun atahullahu malan walam yu'tihi ilma. Ada orang nang Allah beri harta tapi kada diberi ilmu, iya duit dipakainya untuk nang haram. Nang bungul lagi kasihan nang duit kada ada, ilmu kada ada. Nang tadi berduit memang, makanya tulak berziarah ke tujuh pembatuan situ. Berziarah sebulan sekali tolak ke sana berziarah. Nang kasihan nang bungul, mana bungul susah pulang. Berucap dalam hati, aku jar jakanya sugih kayak sidin, hari-hari ke pembatuan. Ayo, sudah susah kada beres pulang niat. Umma bil wizri ini sama aja Nabi berdua ini, kada ada bedanya. Nah jadi ketika kita berbuat dosa bainana wa bainal, antara kita dan Allah, kita menyesal, besar kemungkinan Allah akan ampuni dosa kita asal kita bujur bertobat kepada Allah. Asal bujur bertobat. Dengan segala syarat-syarat taubat yang kita pelajari dan guru-guru kita kena. Tetapi awas pian. Apabila urusan dosa itu berkaitan lawan makhluk, duit orang kita ambil, hak orang kita rampas, orang kita zalimi, hati-hati. Allah kada akan selesaikan urusan kita sebelum kita selesaikan urusan lawan makhluk. Dan jangan main-main, ini tabiat namanya, urusan lawan makhluk nang kada akan selesai sebelum kita selesaikan dengan makhluk itu. Nah, makanya kita jangan pian kira orang nang ambil harta nang bakal dianu tuh orang ambil harta banyak, bukan. Pokoknya asal ada harta orang kita sikat, bahaya. Kita ambil, kita rampas harta orang, bahaya. Termasuk bahari sekolah di SMP, SMA. Nah, apa tuh nang pisang goreng itu bangannya guguduh ka bangan nyonya bat. Sanggar ka, Pak? Sanggar. Itu termasuk tuh makan sanggar 5 bepadah 3. Iya juga itu. Jangan sampai pian makan sanggar sekolahan 5 bepadah 3. Hati-hati masuk surga kalau minta tekalang sanggar. Sanggar berhalangan di muka surga. Gara-gara ambil sanggar kada bepadah ya. Nah ini 3 hal yang apabila kita lakukan, kita memikirkan urusan akhirat seperti ulama-ulama yang telah diceritakan di hadapan kita, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi awaslah bila dunia yang jadi otak kita, padahal tujuan kita diciptakan bukan untuk itu, maka urusan kita bakal berantakan. Jadi munkai itu magun juga, baik kejar aja akhirat. Ujar guru Mu'az peguruan di Martapura panjang umur. Salah satu guru tuha lagi yang ada saat ini di Martapura, Kiai Haji Mu'az Hamid. Ujar sidin, aku jar sidin ingat nangai sidin dipadahi oleh almarhum guru Seman mulia. Ujar sidin, ujar guru Seman, tanam nangai jasidin banih. Karena bila ikam tanam sidin banih rumput tumbuh aja sidin. Tapi lamun nyawa tanam rumput jasidin sampai kiamat banih kada bakal tumbuh.
Artinya pian kejar bujur-bujur akhirat, dunia itu kan umpatnya. Karena dunia itu abnaul akhirah. Apabila pian sasah dunia ini, nang kita bisa berantakan urusan akhirat. Lah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Yang hadir berataan mudahan diampuni dosa oleh Allah. Ulun terima kasih banyak lah kepada Habib, kepada para guru, Pak Bupati alhamdulillah hadir. Sidin mendukung adanya majelis-majelis seperti ini. Pak Dandim alhamdulillah luar biasa mau hadir. Kita harusnya jadikan ini contoh nih, alhamdulillah nang tuha-tuha hadir. Lihat seperti mereka semangat di dalam menuntut ilmu agama, harusnya kita contoh. Jangan ada majelis sudah nyamannya pian wadah Habib Husin, majelis dibuka dimintai duit kita kada disuruh membawa makan, sidin nang menyiapakan, ampar sudah diampar ambal, lampu sudah dinyalakan, kita tinggal datang duduk bulik ya kada datang juga sih. Itu tuh kadang-kadang ujar-ujar guru-guru kita, salah satu nangai ini ciri-ciri hati pian hidup ya ini nih. Mau hadir di majelis ilmu. Ini ada juga orang hatinya mati. Pian tahu lah ciri-ciri orang yang hatinya mati. Orang itu pada ndim apabila hatinya mati, setiap hari gawiannya ke majelis terus. Itu jangan pian umpati. Bila hatinya mati setiap hari ke masjid terus. Sampai masjid tarusnya pada ndim. Sampai majelis tarus. Katarusan karena singgah. Padahal Nabi berujar, Nabi idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Ujar Nabi bila ikam lewat di taman surga singgah, jar Nabi, duduk di situ. Di taman surga lewat singgahi duduk. Duduk tuh terserah di sini kah? Di situ kah? Tuh di Kalijo di muka situ kah? Atur aja pian di mana duduknya. Niat macam-macam datang, ada nang itu niat kada apa-apa, aijan nasalah niat ujar sesaman bedudi. Nang penting istiqomah dulu pian datang, karena keistiqomahan tuh lambat laun akan mengubah niat pian kana. Dosa pian diampuni Allah apapun niat pian datang ke sini, karena ini perkumpulan yang jar Nabi humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ini adalah perkumpulan manusia yang tidak akan pernah rugi siapapun yang ada di sini. Apa hajat pian malam ini andak Allah akan kabulkan hajat pian, yakin itu bujur-bujur. Lah, jadi jangan kalah kita lawan nang tuha-tuha nang mau menuntut ilmu pada malam hari ini. Ulun mohon maaf, jangan sampai umur maulah kita supan. Malu tuh bagus, al-haya uminal iman. Malu tuh sebagian dari iman, bujur. Cuma terlalu penyupan kada baik juga. Penyupan benar. Ini lihat, pada dim ini di dim tuh apa? Kodim tuh kan komando distrik militer paling lah. Sidin ini paling tinggi deh pimpinannya. Mau hadir di majelis duduk. Diumpati kayak itu kita. Kita apa? Dan apa? Sidin diisi pangkat, diisi kesibukan, tapi mau meluangkan waktu hadir di majelis ilmu. Coba. Orang-orang yang diisi kesibukan tapi hadir itu dibanggakan Tuhan. Jangan sampai kesibukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kamu, pangkat kamu, kekayaan kamu dan keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan. Kenapa? Karena apabila harta kekayaan kita dan anak cucu kita semua melalaikan kita dari Allah, maka mereka itulah ujar Allah orang-orang yang rugi. Jangan kita malu bagus, tapi malu nuntut ilmu itu kada bagus. Kada bagus. Nyabahari ada kisah dandim. Dandim di sana. Dandim di kasarnya pada Kamboja. Jadi pada Dandimai rupanya kan namanya Dandim ini kan bila kemana-mana mesti diumpati ajudan malah dikawal anak buah. Ini kisah malu pada Dandim. Rupanya pas malam itu ada salah satu anggota, rupanya Pak Bupati berselamatan. Ujar Pak Bupati, ayo Pak Dandim datang ke rumah saya malam ini berselamatan, mahanyari misalnya. Apa hanyar? Bini jakai. Maha nyari rumah misalnya Siden, ada rumah hanyar. Maha nyari rumah. Ulun jujur aja, ulun sensitif bepandir masalah bini, bebinian hadir di belakang. Masalahnya bini ulun ini 4 juga. Ulun makanya jujur aja ulun acak mengesahi Guru Udin segala. Ujar ulun maaf guru, ulun kadawani menyuruh orang tuh bebini banyak kadawani ulun. Karena sebenarnya kita tuh yang dianjurkan tuh bukan masalah bebini banyak, yang kita disuruh tuh anak banyak.
Itu nancak sampaikan, kada wani nyuruh orang bebini, yang penting tuh anak banyak, karena Nabi katakan tanah kahu taksuru, menikahlah ajar Nabi, kamu akan menjadi banyak nanti. Fa inni mubahin, dalam riwayat lain fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah walau bisikit. Ujar Nabi, aku akan membanggakan jumlah kamu yang banyak di hadapan umat yang lain. Jadi kada penting banyak bini itu sebenarnya, yang penting tuh anak banyak, membanyaki umat Nabi itu yang penting. Cuma salah satu cara banyak anak banyak bini. Jadi rupanya Pak Dandim tadi beundangan wadah bupati, mahanya di rumah deh. Jadi Pak Dandim datang membawa anak buah berempat, berapa deh? Dandim Sekong anak buah empat berapa? Berlima. Rupanya Pak Bupati ini menyiapkan bingka 6 hiris. Wadah itu 6 buting. Urangnya berapa? Berlima. Pak Dandim mengambil sebuting. Anak buah mengambil sebuting tinggal 1. Ini Pak Dandimai ujar bahasa Banjar namanya wadai supan. Kue malu. Sisa sebuting ya Pak. Ujar Pak Dandim, anak buah yang berempat makan kalian. Ujar yang berempat, siap dan kami tidak berani makan, sampean aja yang makan. Ujar Pak Dandim, maaf, komandan itu anti makan bila ada anak buah. Ujar anak buah, maaf dan anak buah pun anti makan bila ada komandan. Wah, separapat jam bersusurungan aja. Sakalinya mati lampu. Pas mati lampu pian tatumpang tangan. Begitu lampu menyala, tangan komandan paling bawah. Tada hulu sidin sekalinya mano. Kisah supan. Jadi supan tuh baik aja sebujurnya, bagus. Haya tuh minal iman, iya, cuma terlalu penyupan dalam perkara yang bagus tuh kada baik. Betul tunjulan sekali mati lampu paling bawah tangan. Luar biasa Pak Dandim kita nih, wah, ada gampangan. Itu Dandim nang di sana tapi lah, nang di sana. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ibu-ibu gini satu. Jadi lelakian cukup kita umpatilah langkah sidin ini. Ujar saya seman suhbatu ahli tariq bitakhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Ujar sidin, cara kita hendak berkumpul bersama dengan para arifin, dengan para ulama itu adalah dengan berakhlak seperti akhlak mereka. Karena ujar Imam Kusyairi, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta kepada para ulama adalah mengikuti mereka. Bukan cinta sekadar mengaku, kada, cinta ikuti mereka. Jadi tolong lelakian nang hadir semua, satu tuh yang sampaikan, Nabi berpesan untuk dalam kehidupan kita bujur-bujur mengutamakan kehidupan akhirat dibanding dunia. Dan pesan guru Rabbani tadi, pian bujur-bujur lawan peguruan, hati-hatilah. Allah ma'al masyayikh. Ulun sebenarnya hendaknya, cuma ini ulun anggap penting lah. Ulun anggap penting karena bujur ujar sidin tadi, jangan sampai guru tuh melajari pian memanah. Guru memanui tangan dibimbing guru, tangan pian ini supaya bisa memanah. Begitu tangan pian kuat, guru nang pian panah. Hati-hati pian itu, hati-hati. Ini memang ketika pian sehebat apapun dan pian rendahkan guru, hati-hati. Ini jar abah guru uququl ustad la taubatalah. Sedulur kalawan guru itu kada ada ampun yang sekali. Kada ada ampun yang sekali. Dulu diceritakan oleh Imam Hujwiri. Ada Imamul Hujwiri. Beliau ceritakan dulu Junaidi al-Baghdadi beisi guru paman sidin seorang namanya Sayyidina Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini murid daripada Sayyidina al-Imam Ma'ruf al-Karahi. Ma'ruf Karahi murid daripada Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musal Qadim, baru murid daripada Alul Bait ya. Nah, Imam Junaid beisi guru namanya Sari. Ujar orang betakun lawan Sari As-Saqati, wahai Sari, adakah wali yang kedudukannya lebih tinggi dari gurunya? Adakah murid yang bisa makomnya lebih tinggi dari guru? Ujar Sari, ada. Siapa? Tuh kemanakanku. Tuh Junaid muridku. Itu jersidin kemanakan dan muridku, tapi makomnya jauh di atas aku. Ini Junaid nih. Singkat cerita, datanglah orang ke Junaid. Junaid, ujar paman pian ini adalah kutub, pian ini adalah orang luar biasa. Pian ini imam. Tolong ajarkan kami. Apa ujar Junaid? Maaf, aku kada akan mengajar selama Sari masih ada. Kada ajar sidin. Ujar, tolong datangi Sari As-Saqati. Ujar Sari As-Saqati, pada aku nyuruh. Datang pulang. Ujarnya, wahai imam, guru pian menyuruh mengajar. Ujar Junaid, kada, bila Sari ada, aku kada mengajar, titik.
Peguruan menyuruh tetap kada. Intinya Sidin ada bukan ngajar. Suatu malam Sayyidina Junaidi al-Baghdadi bermimpi bertemu Nabi SAW. Di mimpi itu Nabi menyuruh Junaidi al-Baghdadi untuk mengajarkan ilmu yang didapatkan. Begitu bangun kayak apa bangganya pian nang menyuruh mengajar tuh Nabi langsung kada gampangan. Begitu bangun langsung segar muhasidin, langsung gembira. Rencana hati hendak ke wadah sari asakoti mahabari berita gembira guru, ulun minta maaf baru aja ulun siap mengajar karena Nabi menyuruh. Begitu Sidin mengambil sandal hendak ke rumah guru, membuka lawang, pas ada utusan sari asakoti. Begitu utusan itu datang, mereka berkata, "Ai Junaid, guru pian sari berkirim salam." Udah jawab salam. Begitu selesai ujar si murid Junaid, ujar sari asakoti berpesan, apalagi nang ikam tunggu untuk mengajar lamun Nabi sudah menyuruh ikam. Apalagi yang kamu tunggu? Mendengar itu terkajut Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Malam itu juga, hari pagi itu juga beliau langsung datang ke rumah Sari Asakoti. Sampai sana beliau cium tangan beliau di hadapan gurunya. Lalu beliau tanya, guru, ini yang bermimpi ulun tadi malam dan kada ada satupun orang nang tahu apa yang terjadi dengan ulun ini. Kok bisa pian tahu bahwa Nabi Muhammad menyuruh ulun untuk mengajar? Senyum pian Sari Asakoti. Apa ujar Sari Asakoti? Ujar Sari Asakoti, wahai Junaid, tadi malam aku bermimpi bertemu Allah dan Allah mengatakan mengirim Rasul masuk ke dalam mimpi kamu. Lalu ujar Imam Hujwiri, ulama menjabarkan, mengomentari cerita ini ujar ulama, setinggi apapun makam seorang murid, ada satu makam yang dia tidak mampu lampaui gurunya, itu makamul ittila, yaitu makam seorang guru mampu mengetahui ruhaniyah murid. Itu yang kada apa-apa. Makanya jangan main-main kita dalam perguruan. Apapun, bagaimanapun, siapapun kita, hati-hati pian dengan guru. Makanya justru guru-guru yang melajari kita tasrifan itu. Di mana pian bisa membaca yang mutawwalat yang panjang-panjang, mun kada paala-paala itu dulu. Lamun kada nahu itu dulu. Lamun kada ini dia lajari mulai guru ngaji bahkan. Ini orang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi jangan remehkan, jangan sepelekan, kalau perlu pian perhatikan guru-guru kita tuh. Saat kita memberi, saat lagi kita memperhatikan guru-guru yang mengajar kita itu apa yang kita berikan untuk mereka. Almarhum Abah Guru Sekumpul sampai hari ini disebut-sebut orang nah haul ke berapa? Makin tahun makin banyak orang datang. Sidin itu ketika guru-guru sin meninggal, jangan peguruan, anak bini peguruan sin perhatikan. Ulun dikisahkan keluarga almarhum Guru Sin Qadri di Martapura. Ketika almarhum Guru Sin meninggal, beberapa waktu setelah meninggal Guru Sin, utusan guru datang mengantarakan kardus ke rumah Guru Sin. Ternyata sekardusan itu pian isinya hibak lawan duit. Coba lihat guru, guru sudah kada ada lagi, tapi janda dan yatim peguruan sin perhatikan. Nah jadi tolong inilah, jadi biar kada banyak. Satu, yang pertama, bujur-bujur kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Boleh pian sugih, sekali lagi ulun ulang, bukan tidak boleh sugih, bukan tidak boleh jadi pejabat, tapi jadikan itu semua jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadikan jembatan. Yang kedua, ujar guru Rabbani tadi, perhatikan nasihat guru bujur-bujur dan jangan sekali-sekali kita durhaka lawan peguruan. Berat sekali lagi durhaka lawan guru ini, berat, kada ada ampun sekali. Yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah malu di dalam kebaikan, karena sesungguhnya malu dalam kebaikan itu menunjukkan kita terhalang dari kebaikan itu. Ini cukup bagi semuanya, khusus bagi bebinian pulang. Di Tempulu bebinian untuk kumpulan. Mulai tadi ngang ajaran juga. Bilenya Habib Mustafa Hadar kah? Ngang tamporan nih. itu Habib Mustafa. Dan panjang umur. Jadi bebinian boy kada tapi pian pikirakan genang tadi. Ayo kada tapi dipikirakan nang tadi bebinian. Ulun minta pian sebuting aja kan. Bebinian nang hadir malam ini semuanya termasuk bini ulun. Semuanya sebuting aja tujuan pian hidup, sebuting aja. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan manapun, bini bupati kah, bini padandim kah, bini presiden kah, bini siapapun, apabila istri itu mati dalam keadaan suaminya ridho kepada istri, maka istri itu masuk surga. Di dalam riwayat lain masuk surga lewat pintu manapun dia mau. Ini kami lalakian nih nabu, lalakian ulun Pak Bupati Padandim, guru Rabbani nang hadir, guru Hadrawi berataan lalakian nih, bila hendak masuk surga pintunya masing-masing. Misalnya kayak Bupati Sirin dermawan, ada pintu namanya Babus Sakha, ada pintu khusus orang dermawan, ada namanya Babur Rayyan, pintu orang rajin puasa ada. Bila orang kada rajin puasa kada bakal masuk pintu Rayyan.
Bila orang pelit kada bakal masuk pintu sako tola engken pelit pian biar kayak apa berjubah tapi pelit janggut panjang sampai ke pagatan panjangnya janggut kayak apa lagi mun sampai ke pagatan tuh panjang rambut tapi engken tapi pelit. Kita bukan mengumpati pakaian aulia, makanya dari zaman baba bi takhalluk bi akhlaqi ulaikal fariq, bukan bila bersihim, bukan dengan pakaian mereka, dengan akhlak mereka yang kita pakai. Jadi lelakian hendak masuk pintu jihad harus berjihad, hendak masuk pintu tahajud, tapi bebinian meskipun kada pernah tahajud, kada tahajud Pak bebinian, kada berduha, kada melakukan, bukan meremehkan yang sunnah lah, tapi mereka terlalu sibuk kada mengerjakan yang sunnah, tapi sebuting aja lawan laki baik, lawan laki bakti, hidupnya menyenangkan hati laki, mati pian pilih pintu mana pian hendak masuk. Jelas kayak ibu? Oh cil jelas saja kah? Pokoknya tugas pian saya sebuting, pokoknya tugas pian satu begitu bulik, gembirakan hati laki, itu aja tujuan pian hidup. Caranya terserah pian, kawin akan pulang kah misalnya, misalnya kayak itu misalnya jangan nang terbalik-balik ulun rancak sampaikan ini anak di mana kah, di Samarinda kah, di Kota Bangun kah, di Sangkulirang, di Balikpapan, di Banjar, pokoknya bila ulun ada tetamu bebinian pasti ulun sampaikan. Karena kenapa ulun sampaikan ini bebinian zaman ini banyak terbalik-balik Guru Hadrawi, terbalik Pak Bupati ya. Tapi ibu-ibu di Batu Licin kada adalah yang di sana di Timur Leste. Jadi bebinian ini kadang-kadang perhatikan Pak Ai bila sudah pengantenan hari Minggu. Nah ini saya lihat bila hari Minggu, oh Allah baju mengkilat hari Minggu tuh pian, pokoknya gelang nih keluaran emas 2-3 ya, 2 kali 3 kali pakai sepuh keluaran emas itu bila sudah penganten. Ada juga guru rebani kadang-kadang di Samarinda tuh sepalih halah ke penganten tuh sawat-sawatnya bersaing merek tas nang seikung datang ke penganten membawa tas mereknya Louis Vuitton, ada LP Louis Vuitton. Rupanya ada bebinian lain kada mau kalah ke penganten membawa tas mereknya Gucci. Ada ulun kini jual tas lah biar Gucci. Rupanya ada nang sugih di situ kada mau kalah, bini orang sugih datang ke penganten membawa tas mereknya Hermes. Rupanya ada nenek tuha di situ kada mau kalah sidin, ke penganten bawa koper haji. Yuk koper haji digeret sidin, koper haji itu larang Bapak Bupati kayak 25 juta itu tau lah. Saking bersaingnya, baju bagus mengkilat, baju mahal bila di pengantenan, bila di rumah bang apa Jel? Daster jar maka rabit tikat yak pulang nangka ini hendak laki ridho. Waduh, kadang-kadang di rumah ya Allah baju partai nangka ini hendak laki ridho. Nah ini ulun sampaikan nih terbalik gitu lah, pian itu ditukarkan laki baju bagus, ditukarkan laki pupur, ditukarkan laki gincu, supaya pian berdandan di hadapan laki pian, bukan di hadapan orang. Ini curhatnya tuh lah. Di hadapan orang, di hadapan laki seorang kita berdandan supaya bagus. Ini di hadapan orang cantik benar, sudah di hadapan laki di rumah ya Allah berpupur dingin. Tahu pupur dingin apa sih ini nyambat? Apa pupur dingin mana? Pupur basah, galuh licin tuh. Nah ini kan batu licin, nah itu galuh licin. Apa orang nyambat masker apa bahasanya tuh? Pupur basah, orang hulu sungai nyambat baras buruk. Nah, itu pupur dingin, pupur basah dikasai ke muha. Pupur dingin tuh badan di apa bilenya kaib, bilenya karing di muha, karing. Itu di hadapan laki, bila laki mencium kalimpanan laki.
nang kai ini hendak laki sayang, laki buta aja lagi kada mata laki sudah mencium kelimpanan. Nah ini tolong ibu-ibu lah, jangan sampai kita kayak itu. Tapi ibu-ibu di sini kada ada lah, tenang di sana. Nah, cuma yang di sana tuh sudah pindahan ke sini. Mudah-mudahan kita salah. Ulun minta maaf kada ada niat lain, sudah aja tadi ulun katakan intinya guru Robbani yang sampaikan. Ulun terakhir ini menghibur hati biar mana lagi. Karena mudahan dengan berkat menghibur hati Allah hibur hati kita di akhirat. Lah, ulun tahu pertama malam, waktunya malam, mata ngantuk. Sudah seharian pian begawi uyuh. Parut lapar. Utang banyak kabelang. Mudahan dengan berkat majelis ini nah. Mudahan nang bisi utang mudahan lunas. Muan nyaring lah. Kebanyakan kreditan hidup lalu nyaring bano. Mudahan kabul hajat dengan berkat kita mahaul wali Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah. Mudahan hari ini kita berkumpul lawan anak cucu Sidin, kita pegang tangan-tangan mereka inilah. Pegang tangan mereka, insya Allah tangan ini akan sampai ke tangan pedatuan mereka. Apabila sampai ke datu mereka, insya Allah tangan kita sampai ke Nabi. Bila sudah sampai tangan ke Nabi, pian kada usah cari tangan Tuhan lagi. Kada usah lagi pian cari tangan Allah. Ketika bai'atur ridwan, ketika para sahabat bertumpang tangan, saat itu Nabi meletakkan tangan Sidin paling atas. Di bai'atur ridwan, ketika Nabi mengira Sayyidina Utsman dibunuh. Jadi ketika itu terjadi bai'atur ridwan, maka di saat itu Nabi meletakkan tangan paling atas di tangan para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yadullah fauqa aydihim. Dan kalau sudah ketemu tangan Nabi, pian pegang tangan Nabi, kalau usah repot lagi mencari tangan, dalam tanda kutip mencari tangan Allah. Cukup pian pegang tangan Nabi, pian sampai ke hadrat Allah. Ujar Ibnu Ajibah, karena hakikatnya Nabi itu kada pernah keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada pernah Nabi itu keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan kita. Doakan Habib, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ketua Majelis Ulama doakan mudah diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah. Guru Rabbani, mudah-mudahan beliau menjadi salah satu anak cucu yang insyaallah dibanggakan oleh abah pengasuh dan dibanggakan salah satu ulama yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan doakan juga abah ulun doakan Sidin dan sehat panjang umur. Lalu doakan Sidin, begitu juga mama ulun, doakan Sidin Barataan mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan Sidin semua diberikan kesehatan, keafiatan, dikabulkan hajat Sidin oleh Allah. Dan begitu juga Pak Bupati, terima kasih banyak hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan Sidin macam-macam. Segala Pak Dandim juga, karena beliau ini salah satu petugas gugus depan dalam penanggulangan Covid ini nah. Doakan Sidin ini mudah diberikan kekuatan oleh Allah. Karena Covid ini jangan kita sepelekan lah. Ulun sekali lagi mohon maaf, ini Covid jangan disepelekan. Tapi jangan juga maolah kita ketakutan nang kayak anu. Pahami itu baik-baik, jangan diremehkan. Tapi jangan maolah kita paranoid. Kita yakin likul lidain dawa idza maridtu. Kita yakin aja segala penyakit itu Allah akan berikan dengan atau tanpa kita sadari obatnya. Yakin aja. Insya Allah banyak aja. Mudahan kita bertahan dijaga, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudahan pandemi dan Covid dan virus ini segera diangkat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan berkat para aulia, dengan berkat para habaib, mudah-mudahan kita yang hadir semua diberi kesempatan bisa berhaji dengan haji yang mabrur. Segala hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak apabila dipanggil Allah, mudah-mudahan kita tidak akan dipanggil terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulun mohon maaf Pak Bupati, Pak Dandim atas segala kekurangan, para habaib, para guru-guru. Insya Allah setelah ini doa akan dipimpin oleh para habaib kita. Ini yang ulun bisa sampaikan kepada pian Barataan. Ulun sekali lagi mohon ampun, mohon maaf, doakan mudahan di sekeluargaan diampuni Allah, mudahan kami Barataan jadi orang soleh. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.